Mahal nggak? Mahal. Nah itu loh Pak. Pikiran saya cuma satu. Kalau sampai anak saya di rumah minta sekolah, saya bilang anak saya sekolah yang pinter, yang pinter, yang pinter. Tapi ternyata pada saat dia pinter Pak, sekolah mahal saya nggak mampu. Itu saya malu. Tapi kalau cuma di toko saya masuk toko diusir itu tidak apa-apa. Paham ya teman-teman ya? Itu biasa kok. Sadar hidup kita sebagai agent memang kayak gitu. Tapi sekali toko itu masuk, sudah servis yang bagus Pak, pasti berkembang. Oke Pak. Tapi dari dapat dapat cerita pertama kali sampai closing biasanya berapa lama? Karena kan prosesnya dari tidak kenal ya. Sekali saya datang sampai ke berapa baru closing? 30-40 kali teman-teman. Teman-teman berapa kali? Paling 3-5 kali, betul kan? Ada yang 5 kali. Ya ini loh, saya belajar pengalaman dari agent-agent loh. Saya baru tahu agent-agent itu baru nyali ini kayak gini tuh. 5 kali dia datang putus asa, datang ke saya, sales klinik. Aduh Pak, saya ini Pak sudah nggak jodoh di sini Pak. Oh tak pikir. Saya sudah 5 kali datang Pak, ternyata nggak berhasil. Mati Pak. 5 kali loh. Wes bisa memutuskan diri apa? Ngomong apa? Gak cocok. Celaka enggak? Celaka sungguh. 5 kali itu saya belum Pak. Belum. Di Pabean Linda itu bukan sekali 2 kali loh Pak. 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan loh Pak. 6 bulan. Saya masih ingat teman-teman, waktu itu hujan. Pabean kalau hujan banjir segini, setuju? Kecoa sama kelabang naik semua enggak? Naik teman-teman. Loh iya, itu benar. Saya masih ingat waktu itu saya nemani istri saya itu ya. Wih, kelabangnya, kecoanya naik. Cuma saya bilang sama Linda, yang itu loh harga sih harus bayar. Paham ya? Bulan 1 sampai bulan 4 Pak, ngomel Pak. Gue nih bojol istri lu yang kok enggak lu wangi masuk itu toko. Saya enggak loh Pak. Saya kalau dia masuk toko ya, saya cuma nyetir sebagai sopir. Lingga Jaya Aluminium, tahu tembakan, Tugu Pahlawan, itu loh start awalnya dia sampai ke Gemblongan. Saya nyetir mobil, saya berhenti sengaja. Saya lihat dia masuk toko keluar, masuk toko keluar. Pertama idealismenya tinggi, suwi-suwi ya Pak, Pak. Bulan 1 sampai bulan 4 setiap malam saya gegeran. Enak nggak suami istri gegeran? Gak enak teman-teman, nggak enak. Saya bilang sama istri saya, lu tuh tak didik. Ulat kepompong, kalau mau keluar saya kasihan, saya tarik keluar. Hidup apa mati? Nah, wis tahu kan teman-teman ya. Kalau saya pada saat itu saya masuk nemani istri saya closing, yang closing bukan karena istri saya, tapi karena saya. Gak dapat Pak, bulan 1, bulan 4, bulan 5 baru dapat. Tapi dari sana akhirnya apa? Skillnya dia naik Pak. Ya saya senang sih, amit-amit gak minta ya. Kalau saya nggak ada, nggak minta, paling nggak istri saya bisa nggak makan. Bisa. Setuju ya teman-teman ya? Konsep bertahan sampai 4 bulan, apakah kan mentalnya udah turun? Kok masih bisa bertahan? Karena dia tahu. Saya dulu awalnya saya juga cerita sama dia. Saya agent 6 bulan saya nol. Nggak ada sesakti itu agent baru masuk ya dapat closing, jarang. Tapi ada nggak teman-teman? Ada, tapi jarang. Saya selalu doktrin ke dia, nggak segampang itu kita ini kerja Pak. Jadi mentalnya dia itu benar-benar dipersiapkan. Yang 4 bulan ya geger Pak, tetap geger. Tapi pada akhirnya dia sekarang jalan. Dia kalau masuk ke toko gembol map dia diusir. Enggak sekarang. Enggak apa ya, enggak down, enggak apa, enggak. Jalan. Dia enggak punya referensi Pak. Jadi dia harus gembol map. Oke. Zaman itu ada kok Pak Johnson. 2007 itu. Di Pabean saya masih ingat. Cek Cencen, Verdi, Lijali, mana Lijali? Pulang. Itu ada orang itu juga. Saya masih ingat dia di Pabean. Cuma ya gitu mentalnya. Begitu masuk lama-lama. Wah nggak bu, akhirnya ditinggal. Masih ingat saya. Tapi waktu itu istri saya terus masuk.
masuk terus. Loh sungguh teman-teman, pabean itu enggak gampang. Sana diusir, tapi lama-kelamaan apa? Ada satu aja nutup, yang lain itu ketuk. Itulah kuncinya di sana Pak Biar. Tokonya kelihatannya kosong, ternyata gudangnya gede Pak. Itu pasti. Iya. Oke. Sekarang belum habis ya Pak Ben? Belum Pak. belum. Saya masih ingat Pak Loseng Julius punya agent, dapat di Pabian, betul kan Pak? Iya. Nah, masih ingat. Waktu itu juga ada Pak Loseng Julius juga. Ada. Bayangkan ya, nutupnya 100 juta. Datangnya pada saat medical, naik sepeda motor Astrea Cup. Tahu Astrea Cup ya? Yang zaman Honda itu. Kita agentnya bawa mobil Green Eagle, kita nunggu. Wih, cek nemen nih kira. Nasabah kira. Jaket itu jaket usang. Nutup 100 juta per tahun. Bayang no teman-teman. Jadi nggak ketara gitu loh. Jangan kadang itu kita itu apa? Tertipu sama penglihatan kita, mata kita. Jangan. Itu benar-benar nasabah besar itu. Kejawab ya Pak Jajan ya. Ada lagi teman-teman? Ya Pak. Nah, kalau kita mau prospek terus kemudian ternyata udah dimasuki sama agen potensial yang lain, gimana? Loh Pak, Bisa nggak? jangan pernah kecil hati Pak. Saya punya nasabah ada 2-3 orang Pak. Anaknya itu agennya bro. Dan Nah, itu pernah juga. oh iya Pak, nutup nggak sama kita? Nutup. Skill Pak, sekali lagi Pak. Nasabah besar itu nggak lihat itu anaknya atau saudaranya, enggak. Yang dilihat itu skillnya kita, agennya. Paham Pak ya? Nggak peduli anaknya agen atau gimana, nggak masalah Pak. Anda harus pede. Ya Pak. Gimana Anda bisa pede Pak? Aktivitas Anda Pak. Ya. Percayalah Pak, kalau aktivitas sudah banyak itu, aduh, diusir orang itu nggak takut. Saya barusan diusir orang loh sengaja loh. Saya bilang, Suk, ojo diusir Suk. Sun dari sana itu wis diusir. Duduk esok ya. Sun kesel Suk diusir Suk. Loh iya loh. Kapan ikut saya ya? Duduk saya. Bengong susunya. Arek iki sopo gitu. Begitu saya duduk, dia cerita sedikit, saya cerita mengenai pengalaman hidup gini. Akhirnya apa? Ya sudah. Begitu sudah mulai tertarik ceritanya, sorry ya, susu tak bikin sana ya, cari makan cari makan 3 kali. Oh gitu ya Sun ya, iya. Oke. Paham ya? Jadi jangan pernah berkecil hati. Agent nggak mungkin ada mati lah, selalu berkembang. Ya. Jawab Pak ya. Ya. Ada lagi teman-teman? Pak, pada saat kulkan pasien kan tidak langsung ketemu bosnya, ketemu satpamnya, karyawannya, sampai isak nembus. Ketemu satpamnya, karyawannya. Kalau kita masuk toko-toko Pak, itu kebanyakan bosnya. Kecuali rumah. Ada anggapan kalau kita masuk rumah itu susah, betul kan teman-teman ya? Ya. Tak coba. Saya ini orangnya paling apa ya? Paling suka penasaran, gitu loh teman-teman. Tak coba. YNO itu sarang burung Pak. Brimob. Bawa tembak Pak, Brimob. Tak datang nih. Namanya Agini Arseng Semarang. Tanya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak ketemu Pak. Yang ketemu sama genduknya, akrab sama genduknya. Tapi lama-kelamaan Pak, pintu pada saat itu buka, dia mau keluar. Oh datang saya, tak gedor pintunya, kacanya, mobilnya kan mau keluar kan. Kok sun kok ya, jadi so akrab teman-teman. Bingung dia sun siapa pikirnya. Iya, dibuka kacanya sedikit, tak kasih kartu nama. Kok sun minta waktu sebentar gue ya. Nanti kapan ya, kok sekarang kan mau pergi kan? Ya memang mau pergi, mau terus jalan, betul kan? Ya wis, tidak apa-apa wis, kapan kok? Betul kan? Jadi sambil mobilnya jalan teman-temannya, kita jalan. Kapan kok kira-kira? Ya wis, minggu depan hari Selasa ya aku, ngerti ya? Dipepet terus. Akhirnya hari Selasa, saya masih ingat hari Selasa. Begitu pada saat hari Selasa saya datang, ada nggak orangnya? Paham? Foto Sasa enggak saya? Oh enggak. Sun kok foto Sasa? Enggak. Orang itu pasti harus closing. Paham ya? Datangnya terus ya 40-50 kali betul Pak. Akhirnya closing. Mental. Oke teman-teman? Oke Pak? Ya, jadi tolong ya teman-teman ya. Saya sudah lama nggak jualan, tapi saya sekarang sudah mulai ngerekut agent.
Saya tahu sifat agent ini gagalnya ini di mana. Memang saya nggak sejauh pengalaman saya kayak Pak Kambun enggak. Tapi saya sudah 2 tahun ini mulai menekuni sebagai pelatih. Tahu ya teman-teman ya? Agent ini biaknya sifatnya gimana sih? Agent yang kebanyakan nggak berhasil ini gimana sih? Tahu? Yang hipertensi itu gimana? Yang mutabir itu gimana sih? Yang setengah-setengah ini gimana sih? Yang hebat ini kayak apa sih? Sedikit banyak ini mulai saya pelajari. Kuncinya cuma di satu teman-teman, aktivitas. Ya, seberapa hebat teman-teman, tapi kalau teman-teman tidur di rumah nggak ada hasil, nggak percaya saya. Ya, kalau teman-teman mungkin skillnya kurang, tapi teman-teman mau rajin, wah cepat atau lambat pasti jadi star. Oke teman-teman, ya akhir kata hidup melarat gak enak. Sekali lagi ya teman-teman ya. Dan kita pun tercipta bukan jadi orang yang loser, melarat, pecundang. Anda tercipta dari sperma yang satu yang unggul. Jadi saya yakin Anda itu ada di sini itu bukan cuma sebagai pecundang. Oke? Selamat pagi. Dapat yang luar biasa, dapat sesuatu yang banyak kan, yang luar biasa dari Pak Sun Sun. Sip ya. Berarti besok pasti akan meningkat ini penjualan ya. Besok kalau di pasaran kan kepabean ya. Ya, jadi itu tadi orang star di Prudensial itu pasti dilihat dari apa? Kegigihannya dia, pantang menyerah, nggak mati akal ya kan. Kalau teman-teman ditolak 1, 2, 5, aduh wis kayak angel di Prudensial gitu ya. Nah lihat Pak Sun Sun 50 kali baru baru ditekuni baru closing gitu. Nah seperti itu. Tadi juga Pak Gede kan juga begitu. Nah terima kasih banyak Pak Sun Sun. Ini ada bingkisan dari Pak Kanho. Foto dulu. Minggu depan, teman-teman, kami juga akan mengundang orang yang luar biasa. Namanya Pak Ricky Ho, dia dari SB 3. Beliau ini